Baiklah, argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara 1 dari tim proposisi. Dengan adanya mosi, Dewan ini menyesalkan narasi dominan yang mendorong masyarakat untuk hidup mandiri dan individualis di negara berkembang. Saya setuju dengan mosi ini dan menyesal akan adanya narasi dominan. Saya sebagai pembicara 1 akan membuka kasus. Saya akan menjelaskan status quo, frame kriteria penilaian, definisi dan limitasi, memberi beban pembuktian tim kami, lalu menyampaikan satu argumen utama yang menunjukkan mengapa narasi self-reliance atau individualisme itu merusak pembangunan di negara berkembang dan harus disesalkan. Baiklah Dewan Juri, masuk di status quo. Saat ini banyak negara berkembang ada narasi dominan atau dipromosikan lewat kebijakan neoliberal, donor internasional, media dan pendidikan kewirausahaan yang menekankan tiap warga harus mandiri, berwirausaha dan tidak bergantung pada negara atau komunitas. Narasi ini mendorong pengalihan tanggung jawab dan institusi publik ke individu. Baiklah, masuk ke framing. Dewan juri, kita menilai mosi ini berdasarkan dua kriteria utama. Satu, kapasitas kolektif untuk pembangunan berkelanjutan. Kemampuan negara dan masyarakat melakukan mitigasi risiko, menyediakan layanan publik dan investasi jangka panjang. Dua, keadilan dan ketahanan sosial, distribusi risiko, akses terhadap jaminan sosial, dan kemampuan masyarakat menghadapi guncangan. Di sini kami akan mendefinisikan mosi. Pertama yaitu menyesalkan. Menyesalkan kami definisikan sebagai menyatakan bahwa keberadaan dan efek narasi tersebut adalah negatif dan harus dikoreksi. Lalu narasi dominan adalah wacana umum yang memengaruhi kebijakan publik, pendidikan dan norma sosial. Lalu hidup mandiri dan individualis, yaitu prioritas pada upaya individu sebagai solusi utama terhadap masalah sosial ekonomi, menggantikan peran kolektif atau institusional. Dan negara berkembang yaitu konteks dengan keterbatasan fasilitas publik, sektor informasi besar, dan kapasitas fisikal terbatas. Lalu karakterisasi narasi kami, ciri-cirinya adalah 1. Moralizing atau mandiri, bernormal. 2. Ekonomis, wirausaha sebagai satu-satunya jalan keluar. 3. Politis, legitimasi, pengurangan peran negara. 4. Normatif atau mengubah harapan masyarakat terhadap negara dan komunitas. Baik Dewan Juri, masuk ke limitasi klaim kami. Kami tidak menentang usaha individu atau pentingnya kemandirian pribadi. Kami menentang dominasi narasi yang menjadikan kemandirian individual sebagai solusi tunggal sehingga melemahkan solidaritas, layanan publik, dan ketahanan kolektif. Masuk ke beban pembuktian kami, tim kami akan membuktikan 1. Narasi itu dominan dan perilaku pengaruh nyata pada kebijakan dan perilaku. 2. Narasi menyebabkan kerusakan utama ekonomi, sosial, dan politik. 3. Alternatif, kemandirian kolektif ataupun solidaritas publik lebih unggul untuk negara berkembang. Mengapa ini dapat dijustifikasi? Norma dan logika. Logika dasarnya, banyak masalah pembangunan, bencana, pandemi, dan kemiskinan kronis adalah risiko kolektif sehingga memerlukan solusi kolektif. Jika tanggung jawab dipindahkan ke individu, terjadi underprovision of public goods, pengikisan jaring pengamanan sosial, dan peningkatan kerentanan sistemik. Secara moral, negara berkembang berhak mempertahankan kapasitas institusional untuk melindungi warganya, bukan mengalihkan itu menjadi beban moral individu. Lalu masuk ke argumen pertama saya, yaitu
Maksud argumen saya, erosi modal sosial dan jaminan informal membuat masyarakat lebih rentan. Adapun mekanismenya yaitu komunitas tradisional memberi asuransi informal, gotong royong, dan pinjaman antar keluarga. Jika norma beralih ke individualisme, jaringan tersebut melemah. Maka ketika terjadi guncangan, sakit, ataupun panen gagal, maka keluarga tidak mendapat dukungan. Lalu dampaknya yaitu kenaikan kerentanan dan kemiskinan kronis. Biaya kesehatan mental meningkat, kesepian, stres, yang menurunkan produktivitas. Hal ini mahal bagi negara dengan sistem kesehatan lemah. Adapun insight-nya, modal sosial berfungsi sebagai asuransi mikro yang dalam banyak kasus menahan keluarga dari likuidasi aset, sehingga menghilangnya modal sosial ternyata lebih berbahaya daripada kehilangan satu program bantuan sementara. Maka kami tidak menolak kemandirian pribadi. Kami menolak bahwa narasi itu menjadi dogma tunggal. Solusi kami adalah kemandirian yang digabungkan dengan kebijakan publik kooperatif. Social protection, dan investasi publik. Maka dari itu, saya sebagai pembicara satu bangga bisa menjadi tim kami, dan kami yakin bahwa perdebatan kali ini akan dimenangkan oleh tim kami.